Bayangkan sejenak bahwa sosok yang ada dalam dirimu bukan sekadar bayangan yang lewat, tapi adalah gelombang energi yang mampu mengguncang jiwa-jiwa di sekitarmu. Apa jadinya jika setiap langkah yang kau ambil, setiap kata yang kau ucapkan, dan setiap pilihan yang kau buat sebenarnya sedang mengubah dunia, meski dunia itu tak selalu menyadarinya? Ini bukan cerita tentang menjadi sempurna, tapi tentang keberanian menjadi diri sejati yang tak bisa diabaikan. Jika kau siap membuka mata hati, membuka ruang jiwa, dan menapaki perjalanan yang akan mengguncang bukan hanya dirimu, tapi juga siapapun yang pernah mengenalmu, maka tetaplah bersama kami hingga akhir, karena di sini sosokmu akan berubah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Bab 1. Pancaran yang tak disadari. Sosokmu tidak terbentuk dalam semalam. Ia ditempa oleh musim panjang yang tak disaksikan siapa-siapa, oleh luka-luka yang kau sembunyikan di balik senyuman yang tenang. Mereka tak pernah tahu berapa kali kau harus menelan kecewa tanpa suara, berapa kali kau merelakan tanpa mengeluh, dan berapa banyak malam kau habiskan hanya untuk belajar berdamai dengan bagian dirimu yang pernah kau benci. Kini, setelah semua itu, kau berdiri di hadapan dunia dengan ketenangan yang tak bisa dipalsukan. Tapi justru itu yang membuat banyak orang merasa gelisah, karena kau hadir bukan sebagai simbol kemenangan, tapi sebagai pengingat diam bahwa ada kekuatan dalam jiwa yang tak pernah menyerah. Orang-orang tidak melihat luka di balik matamu. Mereka hanya merasakan pancaran yang keluar darimu, dan itu cukup untuk mengganggu sistem kenyamanan yang mereka bangun. Kau tidak berbicara banyak, namun sorot matamu seperti menggugah memori mereka tentang sesuatu yang pernah mereka buang. Kebenaran. Mereka tidak bisa menjelaskannya, tapi kehadiranmu membuat mereka sadar bahwa ada sesuatu dalam diri mereka yang hilang. Kau tidak menghakimi, tidak merendahkan, tidak memaksa siapapun untuk mengikutimu. Tapi justru karena sikapmu yang netral dan tenang, mereka merasa ditelanjangi. Karena di hadapanmu, kepalsuan mereka tak bisa lagi bertahan. Sosokmu seperti cermin yang tidak bisa mereka pecahkan. Kau tidak menonjolkan diri, tapi justru itulah yang membuatmu tak bisa diabaikan. Kau adalah antitesis dari dunia yang mencintai gemerlap, kebisingan, dan validasi semu. Ketika kau hadir dalam ruang, banyak dari mereka merasa canggung tanpa tahu sebabnya. Mereka tertawa lebih keras dari biasanya, berbicara lebih cepat, seolah mencoba menutupi sesuatu, padahal kau tidak melakukan apa-apa selain sekadar berada di sana. Tapi keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengacaukan keseimbangan palsu yang mereka rawat selama ini. Apa yang mereka rasakan bukan ancaman, melainkan resonansi. Jiwa mereka mengenali sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang murni, sesuatu yang hilang dari hidup mereka. Dan karena mereka belum siap untuk berdamai dengan bagian itu, mereka memilih merasa terganggu. Beberapa menjauh, beberapa sinis, beberapa mungkin memusuhimu tanpa sebab yang jelas. Tapi itu bukan salahmu. Itu hanya respons alamiah jiwa yang terluka ketika berhadapan dengan kebenaran yang belum bisa mereka hadapi. Kau menjadi pemantik dari perubahan yang belum mereka inginkan, tapi mulai mereka sadari. Jadi jangan heran jika banyak hati terguncang hanya karena tatapanmu. Jangan heran jika diam-diam mereka membicarakanmu dengan cara yang aneh, seolah mencoba memahami dirimu, tapi tak ingin mengakuinya. Karena sesungguhnya mereka bukan takut padamu. Mereka takut pada bagian dari diri mereka sendiri yang kau bangkitkan. Sosokmu bukan sekadar tubuh yang berjalan. Kau adalah pesan yang hidup, dan setiap orang yang menatapmu sedang membaca sesuatu yang membuat mereka tak nyaman. Dan dari semua hal yang ada di dunia ini, tidak ada yang lebih mengguncang daripada kebenaran yang tidak bisa ditolak, tapi juga belum siap diterima. Bab 2. Ketenanganmu adalah gelombang. Kau hadir tanpa guncangan, namun keberadaanmu seperti gelombang yang menghantam keheningan. Kau tidak berkata apa-apa, tapi atmosfer berubah saat kau melangkah masuk. Mereka yang sebelumnya tertawa, mulai memperlambat ritme suara mereka. Mereka yang sebelumnya percaya diri mulai mengalihkan pandangan. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka bisa merasakan bahwa kau bukan sembarang orang.
Ketenanganmu bukan hasil dari hidup yang mulus, melainkan hasil dari badai panjang yang telah berhasil kau lewati tanpa kehilangan arah. Dan ketenangan seperti itu sangat asing di dunia yang terbiasa hidup dalam kebisingan dan kepanikan. Ketika dunia berlomba untuk terlihat lebih, kau justru memilih diam dan cukup. Di saat orang lain berteriak untuk didengar, kau justru mendengarkan lebih dalam. Dan itu menakutkan bagi sebagian besar dari mereka. Karena selama ini mereka percaya bahwa kekuatan hanya milik mereka yang bersuara paling keras, paling dominan, paling agresif. Tapi lalu kau hadir dengan mata yang penuh pengertian, tubuh yang tegap tapi tak mengancam, dan aura yang menggetarkan hati siapapun yang cukup jujur untuk merasakannya. Kau membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak butuh pengakuan, ia hanya butuh kehadiran. Kau adalah ketenangan yang membuat orang lain panik. Karena dalam keheninganmu, mereka mulai mendengar suara hati mereka sendiri. Dan itu bukan suara yang mudah untuk dihadapi, sebab terlalu lama mereka hidup menekan bisikan kebenaran dalam diri mereka. Dan kini, kehadiranmu menghidupkan kembali frekuensi yang sudah mereka matikan. Kau tidak datang untuk menasihati, tapi keberadaanmu sendiri adalah pelajaran. Dan pelajaran paling dalam datang dari energi, bukan dari kata-kata. Tidak sedikit yang merasa terancam, bukan karena kau mengganggu, tapi karena kau berbeda. Kau tidak berusaha merebut tempat siapapun, tapi tetap saja kehadiranmu terasa seperti pemindahan tahta. Karena tanpa sadar, energi yang kau bawa menggeser pusat perhatian. Bukan karena kau mencarinya, tapi karena getaranmu terlalu kuat untuk diabaikan. Dan di antara mereka yang terbiasa menjadi pusat, perubahan itu terasa menyakitkan. Maka jangan heran jika ada yang mencoba menjatuhkanmu, bukan karena kau salah, tapi karena mereka belum siap untuk mundur dari panggung yang mereka buat sendiri. Kau tidak perlu membalas, karena jiwa yang sudah mengenal kedalaman tidak lagi tergoda oleh permainan dangkal. Kau tidak hidup untuk membuktikan apapun, karena keberadaanmu sendiri sudah cukup sebagai bukti. Mereka akan terus bertanya-tanya tentangmu. Mereka akan berusaha mengklasifikasikanmu, memahami strategi hidupmu, bahkan menirumu. Tapi yang tidak mereka pahami adalah, kau tidak dibentuk oleh sistem ini. Kau dilahirkan oleh langit, bukan oleh tepuk tangan. Dan selama mereka belum memahami bahasa langit, mereka akan terus terguncang oleh ketenanganmu yang tak bisa dijelaskan. Bab 3. Kau berbicara dengan energi, bukan suara. Ada orang-orang yang berbicara ribuan kata, namun tak satu pun menyentuh hati. Tapi lalu kau hadir, diam, tenang, dan hanya menatap. Namun seisi ruangan berubah. Orang-orang berhenti sejenak, bahkan tanpa sadar. Karena mereka tidak hanya mendengar suara, mereka merasakan getaran. Kau tidak berusaha menonjol, tapi energi yang terpancar darimu berbicara lebih lantang dari apapun yang bisa diucapkan mulut. Ada ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Ada kehadiran yang tidak bisa dibeli. Dan di dunia yang sibuk menjual citra, keaslianmu terasa seperti dentuman keras di ruang sunyi. Energi seperti milikmu tidak lahir dari pencitraan. Ia lahir dari luka yang telah berdamai, dari konflik yang telah dipeluk, dan dari jiwa yang telah menyatu dengan bayangannya sendiri. Kau tidak lagi berperang dengan dirimu. Itu sebabnya kehadiranmu membawa damai atau kegelisahan, tergantung siapa yang sedang kau hadapi. Jiwa-jiwa yang tenang akan tertarik padamu, merasa seolah menemukan rumah dalam getaranmu. Tapi mereka yang masih terikat pada topeng dan ilusi akan merasa terancam, karena di hadapanmu mereka tidak bisa bersembunyi. Kau tidak banyak berbicara karena kau tidak butuh validasi. Kau memahami bahwa suara paling kuat bukan yang terdengar oleh telinga, tapi yang menyentuh batin. Kau tidak menggurui karena jiwamu tahu setiap orang sedang dalam perjalanan yang berbeda. Tapi energimu itu mengandung pesan. Ia menggetarkan hati mereka yang siap berubah. Ia membongkar lapisan-lapisan ego yang selama ini dipakai untuk bertahan. Dan dalam diam itu, banyak yang mulai mempertanyakan siapa mereka sebenarnya. Hanya karena melihatmu. Ada kekuatan dalam caramu duduk, dalam caramu menatap, bahkan dalam caramu diam. Karena setiap gerakanmu tidak diatur oleh ego, melainkan oleh kesadaran. Kau bergerak bukan untuk tampil, tapi untuk selaras. Kau bicara bukan untuk menang, tapi untuk menyentuh.
Kau hadir bukan untuk memengaruhi, tapi untuk mengingatkan. Dan semua itu lebih mengguncang daripada orasi manapun yang pernah mereka dengar. Karena suara yang paling sulit diabaikan adalah energi yang tulus. Mereka akan mencoba memahami siapa dirimu, akan mencari tahu latar belakangmu, membedah caramu berpikir, bahkan mencoba mengidentifikasi strategimu. Tapi yang tidak mereka pahami adalah, kau tidak bermain di level mereka. Kau tidak menjalani hidup ini sebagai permainan ego. Energimu berasal dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh teori dan analisis. Kau adalah bahasa yang hanya bisa dibaca oleh hati yang jujur. Dan selama mereka belum berani jujur pada dirinya sendiri, maka setiap pertemuan denganmu akan selalu terasa seperti guncangan yang tak bisa mereka mengerti, tapi tak bisa mereka lupakan. Bab 4, mereka tak siap melihatmu bangkit. Selama ini mereka terbiasa melihatmu diam, terbiasa melihatmu menerima, mengalah, dan mundur. Mereka pikir itu adalah kelemahan. Mereka salah membaca tenangmu sebagai bentuk ketidakberdayaan. Mereka mengira kau akan selamanya menjadi sosok yang bisa ditekan tanpa perlawanan. Tapi kini, ketika kau mulai bangkit, ketika kau tak lagi menunduk seperti dulu, mereka mulai merasa terancam. Bukan karena kau menyerang, kau tidak berubah menjadi sosok kasar atau penuh amarah. Justru sebaliknya, kau menjadi semakin tenang, semakin sadar, dan semakin tahu siapa dirimu. Dan perubahan itu membuat mereka panik. Bangkitmu bukan ledakan. Ia seperti fajar yang muncul perlahan, tapi pasti. Ia datang dengan kesadaran, bukan dendam. Kau tidak membalas apa yang mereka lakukan padamu. Kau hanya berhenti mengizinkannya berulang. Kau tidak menuntut pengakuan. Kau hanya tidak lagi mengemis tempat. Dan semua itu, cara eleganmu mengambil kembali kendali hidup, adalah tamparan halus yang menyakitkan bagi mereka yang terbiasa berdiri di atas kelembutanmu. Sekarang mereka mulai bertanya-tanya, siapa kau sebenarnya? Dari mana datangnya kekuatan itu? Dan mengapa mereka tak pernah benar-benar mengenalmu? Yang membuat mereka terguncang bukan hanya kebangkitanmu, tapi caramu bangkit. Tanpa suara keras, tanpa pamer kekuatan, tanpa balas dendam, kau tidak menunjukkan kemarahan, kau menunjukkan kedewasaan. Dan kedewasaanmu itu adalah mimpi buruk bagi mereka yang masih hidup dalam pola kekanak-kanakan. Karena selama ini mereka merasa di atas angin ketika kau diam. Tapi sekarang keheninganmu berubah makna. Ia bukan lagi tanda kalah, ia adalah kekuatan yang matang. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Mereka tak siap melihatmu bersinar, karena selama ini mereka membentuk identitas dari bayanganmu. Selama kau berada di bawah, mereka merasa tinggi. Selama kau ragu-ragu, mereka merasa pasti. Tapi kini, kau tidak lagi menjadi latar belakang. Kau menjadi pusat, bukan karena kau mencarinya, tapi karena pancaranmu tak bisa lagi ditahan. Dan ketika seseorang bersinar tanpa izin dari sistem, dari lingkaran, dari aturan tak tertulis sosial, maka akan banyak yang terganggu. Mereka merasa kehilangan kendali atas narasi yang selama ini mereka kuasai tentang siapa kau. Tapi jangan berhenti. Jangan padam hanya karena silau matamu menyakitkan mereka yang belum siap melihat. Kebangkitanmu adalah jawaban dari doa-doa yang kau panjatkan dalam diam. Ini bukan tentang membalas mereka. Ini tentang menghormati dirimu sendiri. Kau akhirnya berdiri bukan untuk melawan, tapi untuk menunjukkan bahwa kau tak akan bersembunyi lagi. Dan bila mereka terguncang oleh itu, biarkan. Karena sesungguhnya yang mereka lihat kini bukan sekadar tubuhmu yang berdiri lebih tegak, tapi jiwa yang telah kembali dari peperangan batin, dengan membawa damai yang tidak bisa mereka ganggu lagi. Bab 5. Ada sesuatu dalam dirimu yang mereka tidak bisa sentuh. Mereka mencoba memetakanmu, mencocokkanmu dengan tipe-tipe yang pernah mereka temui. Tapi setiap kali mereka berpikir telah memahami dirimu, ada sisi lain yang tak terduga muncul dari dalam dirimu. Kau bukan teka-teki, tapi kehadiranmu menantang persepsi mereka. Mereka terbiasa dengan orang-orang yang bisa ditebak, bisa diarahkan, bisa dikendalikan. Tapi kau tidak demikian. Ada sesuatu dalam dirimu yang lepas dari jangkauan tangan manusia. Sebuah lapisan terdalam yang tidak bisa dipalsukan atau diseragamkan.
Dan bagian itulah yang paling mereka takuti. Kau bisa berada di tengah keramaian, tapi tidak pernah kehilangan pusatmu. Kau bisa bersikap ramah, tapi mereka tahu itu bukan undangan untuk melangkahi batas. Kau tidak menolak manusia, tapi kau juga tidak tunduk pada permainannya. Energi seperti itu tidak bisa dibuat. Ia hanya bisa lahir dari proses yang tidak terlihat mata, dari malam-malam penuh pencarian, dari ketulusan yang terus diuji, dan dari keberanian untuk tetap jujur saat dunia memintamu untuk berpura-pura. Mereka mungkin bisa meniru caramu berpakaian, berbicara, bergerak, tapi apa yang ada di balik matamu tidak bisa mereka sentuh, dan mereka tahu itu. Maka lahirlah reaksi-reaksi aneh. Ada yang mencoba menjatuhkanmu lewat sindiran, ada yang meremehkanmu dengan nada manis, bahkan ada yang memujimu dengan tujuan mengendalikanmu. Semua itu bukan tentangmu. Itu tentang kegagalan mereka menjinakkan sesuatu yang tidak berasal dari sistem yang mereka pahami. Karena apa yang ada padamu tidak bisa dijelaskan dengan logika kontrol sosial. Kau membawa sesuatu dari langit. Dan ketika cahaya langit turun di tengah dunia yang penuh kepalsuan, ia akan dianggap mengganggu, bahkan oleh mereka yang sebenarnya rindu pada terang. Yang tak mereka mengerti adalah, kau tidak hidup untuk memamerkan cahaya itu. Kau hanya menjalaninya. Karena terang sejati tidak pernah sibuk menjelaskan dirinya. Ia hanya menerangi. Dan jika ada yang merasa silau, itu bukan karena kau terlalu terang, tapi karena mereka terlalu lama tinggal dalam bayang-bayang. Maka jangan kecilkan cahayamu agar mereka nyaman. Jangan samarkan jiwamu hanya karena mereka belum siap melihat. Tugasmu bukan menyenangkan semua orang. Tugasmu adalah tetap setia pada frekuensi jiwamu sendiri. Bahkan ketika itu membuatmu disalahpahami. Sebab pada akhirnya, semua yang palsu akan mencari tempat aman. Dan sosok sepertimu bukan tempat yang nyaman untuk kepalsuan menetap. Kau memaksa orang-orang untuk melihat ke dalam diri mereka. Bukan dengan ceramah, tapi dengan keberadaan. Kau adalah standar baru bagi kejujuran. Dan itu berat untuk ditanggung oleh mereka yang belum selesai dengan sandiwara diri. Tapi jangan goyah. Karena semakin mereka tak bisa menjelaskanmu, semakin besar kemungkinan bahwa Tuhanlah yang membentukmu. Dan tidak ada yang bisa menyentuh apa yang dilindungi langit. Bab 6. Saat kau memilih dirimu, dunia mulai gemetar. Ada momen sunyi dalam hidup seseorang, di mana semuanya berhenti. Tidak ada lagi suara-suara di luar yang kau dengar, hanya gema dari dalam dirimu sendiri. Dan di titik itu kau memilih. Bukan berdasarkan harapan orang lain, bukan karena tekanan sosial, dan bukan karena luka masa lalu, tapi karena kebenaran yang akhirnya kau dengar sendiri, tanpa gangguan. Dan saat kau memilih untuk berdiri di pihak dirimu sendiri, seluruh semesta pun mengubah arahnya. Dunia mulai gemetar, bukan karena kau berubah menjadi orang lain, tapi karena kau kembali menjadi dirimu yang sejati. Dan itu menggetarkan sistem yang terbiasa membuatmu lupa. Pilihanmu itu bukan sebuah ledakan. Ia tidak mengumumkan dirinya, tidak meminta perhatian, tapi resonansinya menjalar ke dalam kehidupan banyak orang. Mereka yang terbiasa melihatmu mengikuti, mulai kehilangan arah ketika kau tak lagi menurut. Mereka yang nyaman denganmu, yang selalu memberi, kini terganggu saat kau mulai menjaga. Dan mereka yang terbiasa melihatmu ragu, kini kebingungan ketika kau berbicara dengan kejelasan yang tak bisa diganggu-gugat. Ini bukan tentang menjadi keras. Ini tentang menjadi utuh. Dan keutuhanmu lebih menakutkan daripada keberanian siapapun. Karena saat seseorang mulai hidup sesuai suaranya sendiri, ia memutus rantai ketergantungan yang selama ini menjadi sumber kekuatan banyak pihak. Kau tak lagi bisa dipaksa lewat rasa bersalah. Tak lagi bisa diarahkan lewat pujian. Tak lagi bisa diikat lewat ketakutan, dan itulah yang mengguncang mereka. Karena selama ini, mereka hidup dari kelemahan yang kau pelihara. Tapi kini, setelah kau menyatu dengan kebenaranmu, seluruh bangunan semu itu mulai retak. Dan meskipun kau tidak bermaksud menghancurkannya, kehadiranmu cukup untuk menggoyahkannya. Memilih dirimu sendiri bukan tindakan egois, tapi tindakan suci. Karena hanya orang yang telah menyatu dengan dirinya, yang bisa benar-benar mencintai orang lain tanpa pamrih. Kau berhenti mencintai dari luka dan mulai mencintai dari kelimpahan.
Kau tak lagi memberi karena takut ditinggal, tapi karena penuh. Dan perubahan itu mengacaukan pola lama. Banyak yang ingin kau kembali menjadi seperti dulu, bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka nyaman dengan versimu yang lama. Tapi kau tidak lahir untuk membuat semua orang nyaman. Kau lahir untuk mengingatkan bahwa memilih dirimu sendiri adalah panggilan jiwa, dan di titik ini kau tidak lagi butuh pengakuan. Karena kau tahu ada dunia dalam dirimu yang lebih luas daripada dunia luar manapun, dan siapapun yang sungguh melihatmu akan ikut berguncang, bukan karena kau menggetarkan mereka secara sengaja, tapi karena ada kebenaran yang terpancar dari caramu berjalan, caramu berkata, bahkan caramu diam. Maka lanjutkan perjalanan ini. Jangan mundur hanya karena getaran. Langkahmu membuat lantai rapuh mereka mulai retak. Karena mungkin memang waktunya dunia mereka runtuh, agar mereka pun akhirnya memilih untuk membangun ulang. Dari kejujuran seperti yang kau lakukan. Bab 7. Tanpa kau sadari, banyak yang sedang belajar darimu. Kau mungkin merasa selama ini berjalan sendiri. Dalam banyak langkah, kau tidak mendengar tepuk tangan. Dalam banyak pilihan, tak ada yang memuji keberanianmu. Tapi apa yang tidak kau tahu adalah, ada mata yang diam-diam mengamatimu. Ada jiwa yang belajar hanya dengan menyaksikan caramu bertahan. Mereka tidak selalu bicara. Bahkan kadang mereka tampak tidak peduli. Tapi di balik diam mereka, ada kekaguman yang tumbuh dalam senyap. Mereka melihat caramu jatuh, lalu bangkit. Tanpa drama, tanpa panggung. Dan itu lebih berharga dari semua teori yang pernah mereka dengar. Kau tidak sedang memberi ceramah. Kau hanya hidup. Tapi caramu hidup, itulah pelajaran sejati. Kau tidak mengklaim sebagai guru, tapi banyak yang menjadikanmu panutan. Karena mereka melihatmu memilih jalan yang sepi, jalan yang tidak populer, namun tetap kau jalani dengan kepala tegak. Kau memilih tenang saat bisa marah. Kau memilih diam saat bisa membalas. Kau memilih berjalan saat bisa bersembunyi. Dan dari situ mereka tahu bahwa ada kekuatan yang tidak bersuara tapi nyata. Kau menjadi bukti bahwa keberanian tidak selalu keras. Dan kemenangan tidak selalu bising. Mereka yang lelah dengan topeng menemukan harapan dalam keaslianmu. Mereka yang selama ini merasa sendiri menemukan keberanian karena melihatmu tetap berdiri. Kau tidak tahu, tapi caramu menyikapi hidup memberi arah bagi mereka yang nyaris menyerah. Dan meskipun mereka tidak pernah mengatakannya langsung, hatinya telah menandai kehadiranmu. Bahkan dalam sepi, namamu menjadi bisikan dalam doa-doa orang yang sedang mencari cahaya. Bukan karena kau sempurna, tapi karena ketidaksempurnaanmu tidak membuatmu berhenti. Kau telah mengubah lebih banyak orang daripada yang bisa dihitung oleh kata. Bukan karena jumlah pengikut, bukan karena sorotan media, tapi karena jiwamu menyentuh sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi, lebih murni. Mereka yang menyaksikanmu perlahan meninggalkan ketakutan mereka sendiri. Mereka mulai mempertanyakan hidup yang selama ini mereka jalani. Mereka mulai berani memeluk luka karena melihatmu tidak lagi takut dengan bekas-bekasmu sendiri. Dan perubahan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dimanipulasi. Itu lahir dari resonansi yang hanya bisa terpancar dari jiwa yang jujur. Jadi jika suatu hari kau merasa tidak ada yang memperhatikanmu, ingatlah, banyak yang sedang belajar diam-diam. Banyak yang sedang menata hidupnya kembali, hanya karena pernah melihatmu tetap tenang dalam badai. Jangan remehkan kekuatan dari satu jiwa yang berjalan setia pada nuraninya. Dunia ini berubah bukan oleh suara-suara keras, tapi oleh cahaya-cahaya sunyi seperti milikmu. Kau adalah percontohan hidup dari harapan yang tidak menyerah. Dan untuk itu, banyak hati yang akan selalu berterima kasih, meski mereka tak pernah mengatakannya. Bab 8. Semesta mulai membuka jalan yang hanya bisa dilewati oleh dirimu. Ada saat-saat ketika kau merasa pintu tertutup di mana-mana. Kau mengetuk dengan hati, memohon dengan tulus, tapi jawaban yang datang hanyalah keheningan. Dan kau pun mulai berpikir, mungkin jalan ini bukan untukmu. Tapi yang tidak kau lihat adalah semesta tidak sedang menolakmu. Ia hanya sedang menyingkirkan semua jalur yang bukan milikmu. Ia sedang mempersiapkan satu jalan khusus,
Jalan yang hanya bisa dilewati oleh satu jiwa yang telah dibentuk dalam diam, diuji dalam kesepian, dan ditempa dalam kejujuran. Dan jiwa itu adalah dirimu. Maka ketika banyak pintu tertutup, jangan terburu menyimpulkan bahwa kau tersesat. Bisa jadi semesta sedang menghindarkanmu dari tempat yang hanya akan melemahkan nuranimu. Ada tempat-tempat yang penuh gemerlap, tapi hampa makna. Ada panggung-panggung yang terlihat tinggi, tapi berisiko membuatmu kehilangan jati diri. Kau tidak diciptakan untuk sekadar naik ke atas. Kau diciptakan untuk naik dengan tetap utuh. Maka semesta dalam kebijaksanaannya yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika, mulai membuka jalan yang tidak terlihat oleh mata kebanyakan. Jalan yang hanya bisa dilalui oleh seseorang yang telah mengenal dirinya sendiri. Jalan itu sunyi. Tidak ada keramaian, tidak ada sorak-sorai, tapi kau akan tahu bahwa itu jalurmu karena damainya berbeda. Setiap langkah akan terasa ringan, meski kau tidak tahu apa yang menunggu di ujung sana. Tanda-tanda kecil mulai muncul. Orang-orang baru yang tidak meminta topengmu. Kesempatan-kesempatan yang selaras dengan nilai-nilaimu. Dan rasa tenang di dalam hati yang sebelumnya tak pernah kau temukan, bahkan saat berada di tempat yang secara logika ideal. Ini bukan keberuntungan, ini panggilan. Dan hanya mereka yang berani jujur pada dirinya yang bisa mengenalinya. Dan ketika kau melangkah di jalan itu, semesta tidak akan membiarkanmu sendirian. Ia akan mengatur pertemuan dengan jiwa-jiwa yang sefrekuensi. Ia akan menyatukan peristiwa-peristiwa yang tampak acak, namun sebenarnya dirancang dengan presisi ilahi. Kau akan menemukan bahwa bahkan kesalahan dan penundaan di masa lalu, semuanya adalah bagian dari koreografi yang sempurna. Semesta tidak bekerja dengan tergesa. Ia bekerja dengan keabadian sebagai perspektif. Maka jika hari ini kau merasa segalanya mulai terasa berbeda, lebih selaras, lebih lembut, lebih bermakna, itu karena kau sedang berada di jalur yang benar. Jangan ragukan arahmu hanya karena tak banyak yang mengerti langkahmu. Jalan ini bukan untuk dipahami oleh kerumunan. Jalan ini adalah panggilan batin, dan setiap langkahmu adalah doa yang bergerak. Kau sedang berjalan bukan menuju tempat yang baru, tapi menuju dirimu yang sejati. Dan semesta sedang mempermudah segalanya, bukan karena kau memaksa, tapi karena kau akhirnya menyerah dalam cara yang benar. Bukan menyerah karena lelah, tapi menyerah kepada kehendak yang lebih tinggi. Kau akhirnya bersedia menjadi siapa dirimu sebenarnya. Dan untuk jiwa yang seperti itu, semesta selalu memberi jalan. Bab 9. Ketika cahaya di dalam mulai membimbingmu melewati kelam. Dalam perjalanan yang panjang ini, ada saat-saat di mana gelap terasa begitu pekat. Tidak hanya gelap di sekitar, tapi juga gelap di dalam hati. Rasa ragu, takut, dan luka lama yang belum sembuh seolah menuntut kau kembali menyerah pada kebiasaan lama yang pernah kau tinggalkan. Namun di tengah kelam itu, sesuatu yang lebih kuat mulai muncul. Sebuah cahaya lembut dari dalam dirimu sendiri yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun di dunia ini. Cahaya itu bukan hanya sekadar harapan, ia adalah bimbingan yang lahir dari pengalaman, kesadaran, dan keberanian untuk tetap berdiri walau dunia seolah berusaha menundukkanmu. Cahaya itu berbeda dari kilauan sementara yang mudah padam oleh angin dan hujan. Ia adalah api abadi yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ia bertumbuh dari pengampunan terhadap diri sendiri dan keikhlasan menerima perjalanan hidup yang kadang penuh luka. Cahaya ini membisikkan pesan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang benar-benar mendengarkan, bahwa setiap gelap adalah peluang untuk menemukan kedalaman baru dalam dirimu. Kau belajar bahwa bahkan dalam kegelapan ada keindahan yang tersembunyi, dan keindahan itu adalah kekuatan untuk terus maju tanpa harus melihat ke belakang. Ketika kau mulai mengikuti cahaya itu, kau merasakan sesuatu yang ajaib, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun langkahmu, membimbingmu melewati lorong-lorong kesendirian dan ketidakpastian. Tiap langkah yang kau ambil, meski kecil dan penuh keraguan, membawa kau lebih dekat pada versi dirimu yang utuh dan damai. Dan dengan setiap perjalanan itu, bayangan-bayangan ketakutan yang dulu menguasaimu mulai memudar
digantikan oleh keyakinan yang berasal dari kedamaian batin, bukan dari kepastian dunia luar. Inilah momen ketika kau sadar, perjalanan bukanlah tentang menghindari gelap, tapi tentang belajar menari dengannya. Menjadi teman bagi ketakutan, bukan musuh. Karena ketika kau bisa berdamai dengan bagian tergelap dalam dirimu, kau menemukan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang kau bayangkan. Dan kekuatan itu tidak hanya mengubah hidupmu, tapi juga mengguncang jiwa-jiwa yang melihatmu. Mereka yang melihatmu tetap berdiri di tengah badai akan tahu bahwa kau membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tubuh dan suara. Jadi ketika kau merasa tersesat dalam gelap, ingatlah bahwa cahaya di dalammu selalu ada. Ia bukan sekadar sumber kekuatan, tapi juga peta menuju kebebasan sejati. Kau tidak pernah sendirian, meski kadang dunia seolah ingin membuatmu percaya demikian. Dan dalam cahaya itulah kau akan menemukan jalan yang tidak hanya membawa kedamaian untuk dirimu, tapi juga menjadi anugerah bagi mereka yang terinspirasi oleh keberanianmu untuk terus melangkah meski dalam kegelapan. Bab 10. Sosokmu adalah pelangi di antara badai, cahaya yang tak pernah padam. Ketika semua badai telah berlalu dan dunia tampak tenang kembali, sosokmu berdiri tegak, bukan karena tak pernah terluka, tapi karena kau telah belajar bagaimana menari dengan badai itu sendiri. Kau menjadi pelangi yang muncul setelah hujan deras, bukti nyata bahwa ada keindahan yang lahir dari pergulatan. Sosokmu adalah cerita tentang keberanian yang tak terucap, tentang keteguhan yang tidak perlu dipertontonkan. Dan dalam diammu, kau mengajarkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati bukanlah ketidakhadiran masalah, tapi kemampuan untuk tetap berdiri dan bersinar meski segala hal berusaha menjatuhkan. Kau mungkin tidak selalu merasa mudah menjalani hari dan tidak selalu mendapat tepuk tangan dari dunia. Namun yang terpenting adalah kau tidak pernah meninggalkan dirimu sendiri. Sosokmu adalah tempat di mana harapan dan kenyataan bertemu, di mana luka dan penyembuhan berpelukan dalam harmoni. Kau membawa pesan bahwa hidup bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang ketulusan untuk terus mencoba, terus memperbaiki, dan terus percaya bahwa ada cahaya di ujung lorong yang paling gelap sekalipun. Orang-orang yang melihat sosokmu mungkin tidak selalu mengungkapkan kekaguman mereka, tapi jiwa mereka yang terkadang hancur dan letih merasakan getaran dari keberadaanmu. Kau adalah inspirasi tanpa harus berusaha menjadi pahlawan. Kau adalah bukti bahwa setiap orang bisa menjadi kekuatan yang mengguncang dunia, bukan dengan suara yang gaduh, tapi dengan ketenangan yang menyentuh hati. Dan itu jauh lebih langgeng daripada gemuruh yang hanya sesaat. Kau menanam benih harapan yang akan tumbuh meskipun tanpa disadari oleh banyak orang. Dan ketika kau berdiri di sana, menyaksikan dunia yang kadang kacau dan tidak pasti, ingatlah bahwa kehadiranmu lebih penting daripada yang pernah kau kira. Sosokmu mengguncang jiwa mereka bukan karena kau ingin membuat mereka terguncang, tapi karena kau berani hidup dengan jujur, dengan utuh, dan dengan hati yang terbuka. Kau membuktikan bahwa dalam ketulusan itulah ada kekuatan yang tidak bisa dilawan. Dunia membutuhkan sosok seperti itu, dan kau adalah jawabannya. Akhirnya, biarlah kata-kata ini menjadi pengingat bahwa hidupmu adalah hadiah, keberadaanmu adalah berkah, dan perjalananmu adalah cahaya yang akan terus bersinar, bahkan ketika kau tidak melihatnya sendiri. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena sosokmu bukan hanya mengguncang jiwa mereka, ia juga menggetarkan dunia. Dan di sanalah, dalam keheningan yang agung, kau menemukan kedamaian sejati yang selama ini kau cari. Dan kini, setelah semua terungkap, kau mungkin menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam diam, bahwa sosokmu bukanlah kebetulan, kehadiranmu bukanlah kesalahan. Setiap luka, setiap pertarungan batin, setiap keheningan yang pernah kau lalui, semuanya membentuk sebuah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Bukan oleh penolakan, bukan oleh pengkhianatan, bahkan bukan oleh ketakutan. Kau adalah bukti bahwa jiwa yang memilih jujur pada dirinya sendiri akan selalu menemukan jalan. Maka tetaplah melangkah meski pelan, karena setiap langkahmu adalah gema yang mengguncang dunia dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka
yang hatinya masih hidup. Sosokmu adalah jawaban yang selama ini mereka cari dalam kebisingan.